Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian dari fa'il. Bentuk fa'il ini ada 3. Yang pertama, ada yang berupa fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir ini ada yang berupa dhamir muttasil seperti lafaz darabtu. Darabtu, saya telah memukul. Ta ini adalah dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku daripada lafaz darab. Tu ini merupakan dhamir muttasil karena dia bersambung dengan kalimat fi'il yang mengiringinya. Contoh lagi seperti lafaz nasoru. Nasoru ini juga terdapat fa'il yang berupa dhamir muttasil. Dalam hal ini yaitu wawu jama'. Wawu jama' ini adalah fa'il daripada lafaz nasoru. Mereka laki-laki telah menolong. Wawu ini merupakan dhamir muttasil karena sifatnya selalu menempel pada kalimat fi'il yang mengiringinya. Fa'il dari dhamir muttasil ini ada yang berupa dhamir mustatir, baik yang wujub. Kita ambil contoh seperti lafaz unsur. Unsur ini adalah kalimat fi'il yang berupa fi'il amar dan di dalamnya terkandung fa'il dhamir muttasil yang mustatir wujub. Artinya dhamirnya tersebut wajib disimpan dan tidak boleh ditampakkan. Fa'il yang berupa dhamir yang terkandung pada lafaz unsur itu adalah dhamir anta atau kamu laki-laki satu. Unsur hendaklah kamu menolong. Ada juga yang berupa dhamir mustatir jawaz. Artinya dhamir tersebut boleh disimpan dan boleh pula ditampakkan. Contohnya seperti lafaz yaqra'u. Yaqra'u ini terdapat dhamir yang merupakan fa'il yang dalam hal ini dhamirnya tersimpan pada lafaz yaqra'u. Takdiran daripada dhamir tersebut adalah huwa, dia laki-laki satu. Yaqra'u sedang membaca, siapa? Dia laki-laki satu. Dhamir yang di sini dalam hal ini disimpan atau tidak ditampakkan. Ini adalah contoh fa'il yang berupa dhamir muttasil yang mustatir, baik yang wujub seperti lafaz unsur maupun yang jawaz seperti lafaz yaqra'u. Di samping berupa dhamir muttasil yang mustatir, ada juga fa'il yang berupa dhamir muttasil yang baris. Di sini dhamir muttasil baris ini yang dalam keadaan marfu karena memang kedudukannya sebagai fa'il. Yang marfu di sini ada yang mutaharrik atau ada yang ghairu mutaharrik. Yang mutaharrik ini artinya dhamir tersebut berharkat seperti lafaz jalastu. Jalastu atau jalasta atau jalasti ini merupakan dhamir muttasil yang baris yang dalam keadaan rofa karena kedudukannya sebagai fa'il. Dhamir di sini berharkat sehingga di sini disebut dengan dhamir mutaharrik. Kemudian ada juga dhamir yang ghairu mutaharrik, artinya dhamir tersebut tidak berharkat. Contohnya seperti lafaz jalasa. Jalasa di sini terdapat dhamir yaitu alif tasniyah yang merupakan fa'il. Karena memang dhamir di sini tidak berharkat, maka dhamir ini disebut dengan ghairu mutaharrik. Jalasa, mereka berdua telah duduk. Ini adalah contoh dari dhamir muttasil yang baris, baik yang mutaharrik maupun yang ghairu mutaharrik. Di samping dhamir muttasil, ada juga fa'il yang berupa dhamir munfasil.
Yang jelas domer munfasil ini ketika dia menjadi fa'il, dia harus jatuh setelah lafaz illa. Karena memang di sini kedudukan dari domer munfasil itu sebagai fa'il, dan ketentuan dari fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya, maka dalam hal ini domer munfasil tidak bisa berada di awal kalimat. Dan domer munfasil yang bisa berada di akhir kalimat manakala dia jatuh setelah lafaz illa. Seperti lafaz ma nasoro illa ana. Tidak ada yang menolong illa ana kecuali siapa saya. Ana ini merupakan domer munfasil yang dalam keadaan rofa sebagai fa'il daripada lafaz nasoro. Ini adalah macam yang pertama atau pembagian yang pertama dari fa'il yang berupa isim domer. Pembagian fa'il yang kedua adalah fa'il shorih. Fa'il shorih adalah fa'il yang tidak berupa jumlah sehingga dia tidak memerlukan penakwilan. Fa'il shorih ada kalanya berupa isim nakiroh. Contohnya seperti lafaz ja'a rojulun. Rojulun ini adalah isim nakiroh yang di sini kedudukannya sebagai fa'il daripada lafaz ja'a. Contoh lagi seperti lafaz hadarat imro'atun. Imro'atun ini juga termasuk isim nakiroh karena mengandung makna umum sebagaimana lafaz rojul. Imro'atun di sini kedudukannya sebagai fa'il daripada lafaz hadarat sehingga i'rabnya wajib dirofakan. Selanjutnya fa'il shorih ini ada kalanya berupa isim alam. Isim alam adalah kalimat isim yang mengandung makna nama. Contohnya seperti lafaz ja'a Ahmad. Ahmad ini adalah isim alam isim karena lafaz Ahmad mengandung makna nama asli. Contoh lagi seperti lafaz nasoro al-faruq. Nasoro telah menolong Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Al-Faruq di sini merupakan gelar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam hal ini Al-Faruq berkedudukan sebagai fa'il dari lafaz nasoro dan fa'ilnya berupa isim alam. Contoh lagi seperti lafaz jalasa Abu Bakrin. Lafaz Abu Bakrin ini adalah isim alam kunyah karena di sini merupakan gelar atau nama panggilan yang didahului oleh lafaz abun. Di sini lafaz Abu Bakar berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz jalasa. Ini merupakan contoh dari fa'il shorih yang berupa isim alam. Ada kalanya juga berupa isim isyarah. Isim isyarah adalah kalimat isim yang mengandung makna petunjuk. Contoh fa'il yang berupa isim isyarah yang merupakan bagian dari fa'il shorih seperti lafaz ja'a hadzal rajul. Orang laki-laki ini telah datang. Lafaz hadzal rajul di sini merupakan susunan dari isim isyarah dan musyarah ilaihnya. Dalam susunan ini, hadza dan ar-rajul di sini berkedudukan sebagai fa'il. Dan karena menjadi fa'il, maka di sini i'rabnya wajib dirofakan. Karena memang lafaz hadza ini merupakan kalimat isim yang mabni, maka perubahan yang ada pada lafaz hadza di sini tidak tampak atau tidak terlihat karena hadza merupakan isim mabni. Jadi hanya kedudukannya sebagai fa'il yang rofa, sementara lafadznya di sini tidak mengalami perubahan. Contoh lagi seperti lafaz hadarat tilkal mar'ah. Perempuan itu telah hadir.
lafadz tilkal mar'ah ini merupakan contoh dari isim isyarah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai fa'il sebagaimana lafadz hadza. Tilka di sini merupakan isim isyarah yang tidak bisa berubah karena termasuk isim mabni. Jadi mahalnya saja atau kedudukannya saja dalam keadaan rofa sebagai fa'il, sementara lafadznya adalah mabni sehingga di sini tidak mengalami perubahan. Ini adalah contoh fa'il yang berupa isim isyarah. Kemudian bentuk daripada fa'il soreh ada kalanya berupa isim mausul, baik isim mausul yang mukhtas maupun yang musytarak. Contoh yang mukhtas seperti lafadz Ja'a alladzi qoma abuhu. Lafadz alladzi ini merupakan isim mausul karena di sini selalu butuh kepada silah dan aid. Silahnya adalah lafadz qoma abu, sementara aidnya adalah dhamirhu yang maknanya kembali kepada isim mausul. Dalam susunan ini lafadz alladzi berkedudukan sebagai fa'il daripada lafadz ja'a. Ja'a telah datang, alladzi orang, koma abuhu yang berdiri ayahnya, atau orang yang ayahnya berdiri telah datang. Alladzi termasuk isim mabni, sehingga sekalipun dia berkedudukan sebagai fa'il yang i'rabnya wajib rofa, lafadz alladzi tidak mengalami perubahan karena dia sifatnya mabni. Jadi hanya kedudukannya saja yang rofa sebagai fa'il, namun secara lafadz dia tidak bisa berubah. Ini contoh dari fa'il soreh yang berupa isim mausul yang mukhtas. Contoh isim mausul yang musytarak seperti lafadz hadara man ijtahada. Hadara telah hadir, man siapa orang, ijtahada yang telah bersungguh-sungguh, atau orang yang bersungguh-sungguh itu telah hadir. Man ini merupakan isim mausul musytarak. Artinya isim mausul yang dalam penggunaannya tidak digunakan di dalam tempat tertentu. Jadi man ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk mufrad, tasniyah maupun jamak. Di sini kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz hadara. Hadara man ijtahada, orang yang bersungguh-sungguh itu telah hadir. I'rab daripada lafadz man ini adalah rofa sebagai fa'il. Akan tetapi karena memang di sini sifatnya mabni, maka lafadz man di sini tidak mengalami perubahan apapun. Jadi hanya kedudukannya saja yang rofa, tapi lafadznya tetap tidak berubah. Ini adalah fa'il soreh yang berupa isim mausul. Selanjutnya ada pula fa'il soreh yang berupa kalimat isim yang beral atau kalimat isim yang di sana terdapat al. Contohnya seperti lafadz masya ar-rajulu. Orang laki-laki itu telah berjalan. Lafadz ar-rajul di sini kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz masya. Di sini i'rabnya rofa, ar-rajulu. Contoh lagi seperti lafadz sala al-ma'u. Al-ma di sini adalah kalimat isim yang terdapat al. Kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz sala. Sala al-ma, sala mengalir, al-ma'u apa air. I'rabnya wajib rofa sebab berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian ada pula fa'il soreh yang berbentuk kalimat isim yang disandarkan atau yang dimudhofkan pada kalimat yang lain. Contohnya seperti lafadz qara'a ibnu Muhammad. Qara'a telah membaca, ibnu Muhammad siapa putranya Muhammad. Lafadz ibnu di sini berkedudukan sebagai fa'il daripada lafadz qara'a. Oleh karena itu, i'rabnya di sini wajib rofa dan tanda rofanya dengan dhammah karena lafadz ibnu termasuk isim mufrad. Lafadz ibnu di sini adalah mudhof. Artinya kalimat yang disandarkan kepada kalimat yang lain. Sementara lafadz Muhammad di sini sebagai mudhof ilaih yang i'rabnya dibaca jer.
Selain bentuk-bentuk tadi, masih banyak pula bentuk-bentuk daripada fa'il yang berupa fa'il soreh. Dan pembagian fa'il yang terakhir yaitu fa'il mu'awwal. Fa'il mu'awwal itu adalah fa'il yang terdiri dari rangkaian kalimat yang berupa jumlah sehingga fa'il tersebut perlu diadakan penakwilan. Fa'il mu'awwal ini ada kalanya berupa jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il, seperti lafadz yu'jibuni an taqra'al Qur'an. Yu'jibuni membuatku kagum, antaqro'a apa membacamu Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Lafadz antaqro'a ini merupakan susunan atau rangkaian dari fi'il dan fa'il. Lafadz taqro'a ini adalah fi'ilnya, sementara fa'ilnya di sini adalah dhamir yang tersimpan dalam lafadz taqro'a dan takdirannya adalah anta. Rangkaian dari fi'il dan fa'il yang merupakan jumlah fi'liyah di sini kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz yu'jibu. Fa'il semacam ini memerlukan penakwilan karena syarat dari fa'il tersebut harus berupa kalimat isim. Sementara lafadz antaqro'a ini bukan berupa kalimat isim melainkan berupa rangkaian kata yaitu berupa jumlah fi'liyah. Maka di sini perlu ditakwil dengan masdar dari lafadz tersebut. Lafadz antaqro'a ini bisa ditakwil dengan masdar dari lafadz antaqro'a. Sehingga mengatakan yu'jibuni antaqro'a sama dengan mengatakan qira'atuka. Jadi yu'jibuni antaqro'al Qur'an maknanya membuatku kagum. Apa yang membuatku kagum? Antaqro'al Qur'an, membacamu terhadap Al-Qur'an. Jadi sama dengan mengatakan yu'jibuni qira'atuka al-Qur'ana. Membacamu terhadap Al-Quran itu membuatku kagum. Qira'atuka ini merupakan bentuk masdar daripada lafadz antaqro'a, dan masdar adalah merupakan kalimat isim. Jadi lafadz antaqro'a yang berkedudukan sebagai fa'il itu ditakwil dengan lafadz qira'atuka. Fa'il semacam ini disebut dengan fa'il mu'awwal. Ini contoh dari fa'il mu'awwal yang berupa jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua ada kalanya berupa jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang merupakan rangkaian dari mubtada dan khobar. Contohnya seperti lafadz yasurruni annaka mujtahidun. Yasurruni membahagiakan ni kepadaku. Apa yang membuatku bahagia? Annaka mujtahidun, sesungguhnya kamu adalah orang yang rajin. Annaka mujtahidun ini merupakan rangkaian dari jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar yang dalam hal ini didahuluin oleh inna. Rangkaian jumlah ismiyah ini berkedudukan sebagai fa'il daripada lafadz yasurruni. Maka di sini perlu adanya penakwilan. Sehingga lafadz annaka mujtahidun itu bisa ditawil dengan lafadz ijtihaduka. Ijtihaduka merupakan bentuk masdar daripada lafadz mujtahidun. Sehingga mengatakan yasurruni annaka mujtahidun bisa ditakwil dengan mengatakan yasurruni ijtihaduka. Yasurruni membahagiakan ni kepadaku, ijtihaduka apa kesungguhanmu. Ini adalah contoh daripada fa'il mu'awwal yang berbentuk jumlah ismiyah. Demikianlah pembagian dari fa'il. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.